Hai, saya Fajar Alhomsa. Hari ini untuk Indonesia Kaya. Welcome to my humble home. Haha. Sekarang saya sedang berada di salah satu kekayaan Indonesia yang ada di Provinsi Lampung. Hari ketiga saya di provinsi ini. Saya akan kasih bocoran dan saya akan ajak sahabat-sahabat Gerindra TV untuk keliling-keliling sama saya di pulau ini. Di mana? Oke deh, saya kasih bocoran. Saya sekarang sedang ada di menikmati kekayaan Indonesia punya banyak cara dan banyak gaya. Seperti yang saya sampaikan di awal sekali dari seluruh perjalanan kita di Provinsi Lampung untuk Indonesia Kaya, episode Provinsi Lampung. Episode pertama, saya di Jakarta waktu itu bilang, masih di kantor nih, belum berangkat. Saya bilang, kalau ada yang spesial dan berbeda dari Indonesia Kaya kali ini. Kenapa? Salah satunya ini. Sekarang saya sedang berada di salah satu kekayaan Indonesia bernama Pulau Tegal Mas yang menjadi kekayaan dari Provinsi Lampung. Dari Pulau Tegal Mas ini juga kita akan berbincang soal pariwisata dan apa yang menarik dari Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Karena dua orang serikandi Partai Gerindra yang akan ngobrol sama saya nanti adalah pejuang politik yang sedang bertugas di DPR RI dan DPRD Kota Bandar Lampung. Di sini aja ya. Hai sahabat Gerindra TV, masih di Provinsi Lampung dan seperti janji saya tadi di awal, saya akan ngobrol-ngobrol dan saya sudah kedatangan tamu spesial, putri-putri kebanggaan dari provinsi ini yang sedang berjuang menjadi wakil rakyat di Ibu di kota ya? Iya, di DPRD Kota dan yang sedang berjuang juga di tingkat nasional. Sekarang kita kenalan dulu deh. Halo Ibu, selamat siang. Siang. Sekarang Ibu deh, kenalin dulu biar sahabat-sahabat Gerindra, penonton setia Indonesia Kaya lebih mengenal sosok pejuang politik dari Lampung. Silahkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Dwi Taria Gunadi, anggota DPR RI, fraksi Gerindra dari Dapil Lampung 2. Selamat datang di Provinsi Lampung. Terima kasih Ibu. Ini hari ketiga, saya ngerasa di welcoming sekali sama Lampung, dan hari ketiga ini kita ngobrol langsung sama Bu Ria yang ada dari komisi berapa tadi Bu? Saya Komisi 10. Komisi 10 yang membidangi pariwisata salah satunya, pendidikan, dikti, pemuda olahraga, dan perpustakaan. Ekonomi kreatif juga. Ekonomi kreatif gabung dengan pariwisata. Siap. Ibu silakan memperkenalkan diri ke teman-teman kita. Perkenalkan, saya Adirwi Nurdiasari. Oh iya, kalau di Lampung itu ada salam pembuka. Selain assalamualaikum itu ada tabik pun, dan itu harus dijawab dengan ya pun. Itu. Kita jawabnya apa Bu? Ya pun. Ya pun. Oke, sekarang Ibu salam saya, ntar saya yang jawab deh. Ya. Oke.
diulang kau ya? Boleh. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Perkenalkan, saya Aderli Imeliasari. Saya Wakil 1 DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Gerindra. Ditemanin sama angin yang sangat semangat di Tegal Mas Island, Pulau Tegal Mas yang menjadi salah satu ikon kebanggaan dari Provinsi Lampung. Saya pengen langsung nanya nih, pasti teman-teman sahabat-sahabat Anda juga penasaran ke Ibu Ria dulu. Bu, kasih gambaran dong gimana kondisi pariwisata kita saat ini, gambaran secara umum. Oh ya, untuk pariwisata ini kan memang menjadi prioritas buat Indonesia, Ya. karena pertama akan mendatangkan devisa buat negara, tidak terkecuali juga dengan Provinsi Lampung. Nah, jadi Lampung ini punya kekayaan yang luar biasa. Kita punya laut yang banyak, kita juga punya gunung, kita juga punya budaya, kita juga punya kuliner yang sangat menarik. Nah, hari ini kita ada di Tegal Mas. Ini adalah kepulauan di Kabupaten Pesawaran. Ya, saat ini juga menjadi ikon Lampung karena sudah ke mancanegara. Kita bisa lihat nanti, bisa berkeliling bagaimana kerennya ini di Tegal Mas ini. Nah, untuk itu saya merasa sebagai orang Lampung bahwa Tegal Mas ini merupakan andalan untuk mendatangkan pendapatan bagi daerah. Ya, pertama kita lihat akses. Kalau pariwisata, berbicara pariwisata ada tiga. Bagaimana aksesibilitas, Accessibility. Ya, itu dari bandara, itu penerbangan juga sudah banyak ke Lampung. Dijangkau dari bandara ke Tegal Mas ini juga sekitar dari Bandar Lampung 30 menit. 30 menit saja. Nyebrangnya ini sekitar 20 menit, jadi mudah sekali. Kemudian amenitas, di sini sudah ada tempat penginapan, sudah kita kalau mau makan juga ada di restorannya. Kemudian atraksi. Nah, atraksi memang pada event-event tertentu di sini suka ada kegiatan-kegiatan. Gitu. Udah ada. 3A-nya itu penting. 3A itu penting. Sebagai bocoran, kalau ini pulau, berjarak 20 menit dari tempat kita menyeberang tadi, tapi sinyal masih lancar. Itu yang paling penting ya, Bu. Karena kita udah update dari tadi. Itu yang paling penting, karena orang nyampe sebelum keliling-keliling pasti dia harus update dulu. Bikin iri orang-orang yang lihat. Bu, kalau di Kota Bandar Lampung sendiri, kita kan tahu seperti Bu Ria juga tadi jelaskan, ada lautnya, ada dataran tinggi juga gitu. Untuk di tahun 2020 ini, apa sih yang bisa di-share khususnya untuk bidang pariwisata yang sedang ada di sini di Bandar Lampung? Kami di Bandar Lampung, begitu tol sudah diresmikan, itu kami sudah menyiapkan diri dalam arti kata kita bekerja sama dengan semua pihak, dengan semua yang berhubungan dengan pariwisata. Yang utama kami mempersiapkan infrastruktur. Ya, jadi jangan sampai orang keluar dari tol dia mendapatkan infrastruktur yang tidak sama dengan tol. Kami menyamakan itu untuk infrastruktur Bandar Lampung. Ya, dan alhamdulillah untuk Bandar Lampung antisipasi macet juga sudah ditangani. Jadi benar-benar bagaimana Bandar Lampung itu siap menerima wisatawan dari manapun. Karena dari pengalaman tahun baru kemarin, begitu tol Sumatera Selatan dibuka, itu plat BG, plat D, plat B itu banyak sekali Bandar Lampung. Jadi macetnya karena dari luar semua, dan itu kan PAD kita juga terbantu otomatis. Terus masyarakat yang ada di Bandar Lampung otomatis juga ada income penambahan lebih. Jadi kami bukan hanya objek wisatanya yang kami perhatikan dari infrastruktur, terus penginapan. Jadi harus ada penginapan yang layak dan memadai. Jadi kita harus siap semuanya untuk menerima wisatawan yang untuk ke Lampung, khususnya karena Bandar Lampung ini gerbang memasukinya untuk ke Lampung itu pasti ke Bandar Lampung dulu. Karena sebagai pintu masuk ya, gue bisa dibilang begitu. Orang kalau bertamu, kalau pintu masuknya oke kan, mau lanjut ke dalam-dalam juga enak ya, Bu ya. Dan untuk tantangan yang sedang kita hadapin, Ibu, kira-kira apa sih yang Ibu rasa perlu sekali untuk dikembangkan
termasuk sarannya untuk pemerintah daerah dan apa yang gemesnya Ibu di mana sih yang ini nih harus disegerakan nih gitu, untuk biar pariwisatanya tuh orang datang tuh makin banyak seperti itu. Pariwisata itu sekarang bergabung dengan Badan Ekonomi Kreatif. Ya. Nah, ekonomi kreatif ini kan bagian yang tidak terpisahkan. Bagaimana orang datang ke wisata itu pasti ada yang mau dibeli gitu, baik dia makanan ataupun souvenir. Nah, saya menghimbau kepada pemerintah daerah bagaimana jalan menuju destinasi wisata itu disiapkan fasilitas umum bagi masyarakat untuk menjual hasil kreasi mereka. Ya. Kalau misalnya di laut, kreasi-kreasi kerang atau apa itu harus disiapkan. Atau dengan souvenir-souvenir lain termasuk ada kuliner-kulinernya. Jadi sepanjang jalan itu kita jadi kayak di Bali itu kan meriah ya. Kiri kanan memang ada yang bisa kita lihat sebelum kita mencapai tempat wisata Destinasinya sebenarnya. Jadi minjem lagi nih istilahnya Ibu, pintu gerbang tadi. Jadi menuju ke destinasinya tuh kita udah disuguhkan semua pengalaman yang Lampung banget kalau ibaratnya di sini. Ya. Baik itu souvenir, berarti ini berhubungan sekali dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Ibu ya, UMKM seperti itu. Ya. Kalau untuk di Kota Bandar Lampung sendiri seperti apa Bu gambarannya? Iya, tadi kami Bandar Lampung kami sudah mempersiapkan dan ternyata kami menggandeng Bank Daerah Lampung Mengawai ya. Jadi itu mengalokasikan dana untuk melakukan pinjaman kepada UKM-UKM yang ada di Bandar Lampung. Jadi kita memang membantu semaksimalnya dalam hal permodalan dan untuk alat-alat mereka juga kami siapkan. Jadi itu sudah kita anggarkan untuk tahun 2020 dan untuk 2021 ke depannya sudah kita masukkan dalam anggaran. Sudah ada anggaran khususnya ya Ibu ya. Karena kita nggak bisa menyampingkan itu. Semua pariwisata dan bisnis istilahnya kan pasti butuh permodalan. Tentunya di samping itu keperluan lain yang tidak kalah penting adalah pendampingan terhadap masyarakat. Seperti itu. Oke. Ya, sebelum kita bergeser dan jalan-jalan mengeksplor lebih banyak di Tegal Mas Island ini, kita sambung dulu deh ngobrol-ngobrolnya. Tapi sekarang saya nggak mau ngomong yang serius Bu, kita lebih santai lagi. Dan kita udah kedatangan satu tamu lagi, Pak Happy. Kalau yang lagi main ke sini panggilnya Kanjeng. Kanjeng itu istilah untuk kakak tertua di Lampung. Oke. Saya mau nanya dulu deh ke ibu-ibu dua dulu ini, Srikandi cantik yang sedang berjuang. Kalau tadi obrolan kita tadi matching banget ya Bu ya, antara pariwisata, Ibu dari keuangan juga di daerah, kolaborasi yang sangat apik dari pusat ke daerah, Srikandi di bawah komandonya kebanggaan kita Bapak Prabowo Subianto. Bu, kalau bicara pariwisata, anak-anak sekarang kan pernah saya baca juga anak-anak muda lebih seneng jalan-jalan dan keliling dunia ibaratnya daripada investasi gitu. Karena mereka anggap jalan-jalan dan piknik itu adalah investasi batin gitu. Jadi harus seneng. Ada istilah gini Bu, harus rajin-rajin piknik. Kalau kurang piknik ntar suka ngomongin orang. Kalau Ibu tanggapannya gimana? Kalau sebenarnya sih memang dengan kita berwisata kita bisa melihat alam sekitar, terus kita juga bisa tahu tempat yang lain, dan dengan kembali ke daerah kita bisa mengembangkan tempat kita bisa melakukan hal yang sama gitu. Dengan melakukan piknik itu jauh dari julid kata anak-anak sekarang kan. Kalau dengan piknik nggak nyinyir gitu kan. Nah ya sebenarnya sih untuk anak-anak muda sekarang, mereka tuh kalau dengan piknik mereka langsung update status. Nah itulah sebenarnya pengembang pengusaha dibantu dengan para apa namanya, mereka kalau nyebutnya tuh netizen. Nah, mereka sudah mengiklankan tempat-tempat yang mereka singgahi. Nah itu menguntungkan untuk pengusaha. Pertanyaan sebenarnya gampang, tapi karena dasarnya anggota dewan ya, jadi jawabnya benar-benar terstruktur sekali. Ibunya bilang jangan jauh dari julid karena jalan-jalan, tapi nyerempetnya saya suka banget nih poinnya. Anak muda nggak jadi punya pengalaman banyak karena keliling ke tempat-tempat yang banyak dan bisa diimplementasikan begitu dia pulang ke daerahnya. Itu salah satu bagian dari bisa memupuk entrepreneurship juga ya Bu ya. Dan
poin menariknya adalah tadi yang update status itu ngebantu pengusaha banget untuk promosi. Kalau Ibu gimana pendapatnya? Saya sih seneng ya kalau misalnya anak-anak muda itu udah bisa keliling, masih muda mereka. Sebenarnya itu pengalaman yang sangat berharga dan itu juga menjadi cikal bakal ketika mereka kembali dan mereka memiliki modal untuk membuat seperti yang mereka lihat gitu. Jadi anak muda sekarang ini memang udah nggak sukanya ya jadi pegawai negeri atau pegawai yang diatur-atur, tapi mereka senangnya jadi usaha entrepreneur. Nah itu cikal bakal mereka untuk menjadi entrepreneur, jalan-jalan itu. Cikal bakalnya. Jadi menyerap informasi dan inspirasi dari banyak tempat. Pak, kalau dari pengelola sendiri, komposisinya anak muda sama orang tua yang datang tuh gimana? Oke, kalau untuk di wisata kami itu lebih banyak anak muda ya, karena kita tahu dengan tren di medsos ini mereka bisa mengupload kegiatan mereka, bisa eksis di media sosial, itu kayaknya udah suatu kebanggaan mereka. Nah itu yang mungkin yang kita respon di wisata kita ya di Pulau Tegal Mas. Kita bisa lihat dengan spot-spot kita ini spot-spot yang sangat-sangat menarik untuk mereka bisa tampilkan di media untuk mereka bisa eksis di media sosial, bisa upload gambar, foto, rame-rame, dan itulah di sini lebih banyak juga rekan-rekan kita yang muda untuk itu. Dan juga tadi Ibu bilang menimbulkan entrepreneur ya di bidang wisata, itu juga banyak anak-anak muda yang mengelolanya. Itu loh di tour guide itu banyak anak muda yang mengelolanya gitu. Mungkin itu. Jadi ini sangat berhubungan sekali. Mereka datang ke tempat-tempat yang mungkin pengalaman belum ada di sana. Mereka pulang dengan bawa itu, dan anak-anak muda juga tertarik sekali di industri pariwisata, salah satunya di tour guide ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya semua pihak seperti yang Ibu bilang tadi, tiga elemen itu kolaborasi, itu pasti keren banget, terutama untuk di Provinsi Lampung. Anak mudanya pasti di sini kreatif sekali. Dan ini Bu, kalau di sosial media kan kita sering baca ada dua jenis manusia. Ada dua jenis manusia, anak gunung sama anak laut. Tapi saya mau nanya nih, Ibu sama bapaknya anak yang mana? Jangan mentang-mentang kita di laut, jadi jawabnya anak laut ya. Dan kenapa Bu kira-kira? Kan dari dua jenis ini ada yang sukanya ke pantai, seru, rame, ada yang suka menyepi di gunung. Kalau Ibu yang mana nih? Kalau saya pribadi sebenarnya menyukai dua-duanya. Karena saya terakhir naik gunung itu tahun 2016, Gunung Salak. Nah, cuman kalau laut saya juga suka. Intinya kalau wisata alam itu lebih masuk ke saya. Nah, kalau dulu itu belum ada tempat wisata seperti ini, kita malah ke tengah laut tuh lepas jangkar, kita berenang tengah laut. Kita bolang banget deh. Berarti jagoan juga Ibu ya, naik gunung juga sama anak laut. Kalau Ibu gimana nih? Kalau saya ya senangnya wisata gunung, karena saya pendaki gunung juga. Tapi kalau untuk laut nih, saya senang untuk foto aja. Apalagi kalau Tegal Mas nih ya, kita buka nih Instagram, kok di sini saya belum pernah spotnya ya gitu. Jadi itu membuat penasaran orang untuk berkali-kali datang ke Tegal Mas ini. Ya, besok ternyata di sana bagus. Tapi kita hari ini cuma foto di sini. Ternyata ada lagi ya Pak, ya Kanjengnya di sana lebih bagus gitu. Jadi membuat suka aja dengan spot fotonya karena panas. Ya. Kalau Bu Ria anak gunung karena adem kali ya Bu ya, tapi ke pantai buat foto-foto, itu penting banget juga. Pak Happy atau Kanjeng kalau di panggilannya gimana? Ya kalau saya mungkin anak gunung yang turun ke laut. Karena saya memang nyukai untuk suasana gunung tuh lebih sejuk gitu ya, lebih dengan banyak terbukanya sekarang wisata-wisata pantai. Itu juga mendorong kita juga untuk bisa lebih menyukai juga gitu loh untuk wisata di daerah pantai. Itu tadi seperti kita memberikan satu alternatif pilihan wisata yang menarik. Jadi tidak hanya kalau dulu hanya sekedar kita mainnya di pantai aja. Kalau dulu kita mungkin zaman kita Ibu ya, kita hanya main pinggir laut aja, udah mandi udah gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi ada pilihan untuk kita berwisata di laut gitu. Jadi pengalaman antara kesukaan secara pribadi
Tapi pilihannya juga sekarang udah semakin banyak karena industrinya juga semakin berkembang ya Bu ya. Dan berbicara industri anak muda, pilihan anak gunung bisa jadi main ke laut karena menarik gitu. Gimana sih dari kacamatanya masing-masing nih Bapak Ibu? Seberapa penting sih anak muda sekarang tuh menjadikan kreativitas mereka tuh bisa jadi istilahnya lumbung untuk mengais pundi-pundi seperti itu, karena kita tahu dari anak muda juga kita kan menghadapi bonus demografi. Anak muda harus mempersiapkan diri dari sekarang gitu, khususnya untuk pariwisata. Apa sih yang perlu dipersiapkan oleh anak muda, terutama untuk dari sisi kreativitas gitu? Yang pasti mereka harus menyukai dulu bidang yang akan mereka lakukan. Jadi kalau mereka sudah menyukai, mereka akan melakukan all out untuk mengembangkan usaha mereka. Jadi kalau mereka minatnya di kuliner, otomatis kuliner pinggir pantai juga masuk kan. Nah, terus kalau mereka minatnya di bagian ke manajemennya, mereka bisa berkolaborasi dengan yang menanganinya. Jadi yang penting mereka menyukai dulu minat yang akan mereka tangani. Jadi bisa melakukan semuanya secara 100%. Jadi pos-posnya udah jelas ya Bu ya. Jadi anak-anak muda saran dari ibunya, tentukan dulu minatnya mau kemana. Kalau ibu gimana? Ya, ini kan kita memang bonus demografi, memang harus dipersiapkan sejak dini. Nah, itu tadi saya sependapat dengan Bu Aderly bahwa kita harus minat dulu karena nggak bisa dipaksa-paksa ya. Sekarang juga sekolah udah banyak pilihan loh. Saya di bidang pendidikan ya. Jadi kita nggak perlu sekolah misalnya sekolah yang sekolah umum, tapi saya senangnya sekolah kuliner, ya udah perdalami sekolah kuliner. Atau saya senangnya fotografi nih kayak Mas nih ya udah kita cari yang fotografi, sehingga begitu kita mempersiapkan diri kita itu betul-betul all out juga, yang seperti Ibu Aderly bilang, kita sudah tahu teknik-tekniknya, sekarang bagaimana kita bisnisnya gitu. Jadi memang pilihan sekolah sudah banyak, pilihan usaha sudah banyak, kemudian dunia ini sudah sangat mudah dijangkau. Oke, gitu. Tuh anak muda, jangan mau kalah. Nih kalau kita dengar dari yang berkecimpung langsung dari bisnisnya nih, silakan. Oke. Kalau kita tahu kan industri pariwisata itu yang mungkin sangat banyak memberikan multiplier effect ya. Dia bisa membuka banyak peluang untuk pekerjaan ya. Itu tadi Ibu bilang menyinggung bidang kuliner, oleh-oleh, ya tahu industri wisata itu sendiri, tour guide dan sebagainya. Artinya itu memberikan banyak peluang untuk anak-anak muda untuk berkreasi dan tentunya tadi mempersiapkan diri. Gitu ya. Oke, sebelum kita jalan-jalan dan sebelum nanti saya tanya lebih detail soal apa aja yang ada di Tegal Mas Island ini ke Kanjeng, saya mau ajukan 3 pertanyaan dulu tapi harus dijawab cepat. Oke, harus jawab cepat. Jadi siap-siap ya. Nggak boleh mikir panjang ini. Oke. Pertama ke yang paling dekat sama saya dulu. Makan seruit gulai tabung. Seruit. Oke, seruit. Teman saya. Kita tos dulu, Bu. Jagoan sambel. Jagoan sambel. Kopi Lampung, kopi durian. Kopi Lampung. Kopi Lampung. Tapi kalau kopi durian bisa ceritain sedikit Bu. Kopi duriannya khas Lampung itu pakai kopi Lampungnya juga? Iya, pakai kopi Lampung. Ada yang memang sudah kering ya, dicampur dengan memang durian yang sudah dikeringkan juga. Tapi ada juga yang kopi baru diseduh, masukin durian diaduk-aduk. Soalnya saya nggak penggemar kopi, takut pusing. Tapi dari pilihan yang tadi kopi Lampung apa kopi durian? Kopi Lampung. Yang ini nih kita tanyain. Mau disuruh sebulan manjat gunung tapi digaji? Apa ketemu anak-anak muda keren di pulau ini? Anak-anak muda di pulau ini. Asik, mantap. Yang terakhir nih saya mau tanya, tapi jawabnya harus kompak. Harus kompak ya, 1 sampai 3 harus kompak. Pilih jalan-jalan ke luar negeri apa jalan-jalan ke Tegal Mas Island? Tegal Mas.
Yap, sahabat Dina TV, kita masih ada di Pulau Tegalmas dan saya sekarang udah langsung nih sama Pak Happy atau yang di sini akrab disapa Kanjeng. Kanjeng. Oke, kita panggil Kanjeng aja. Kita lagi jalan, saya diajak keliling dulu untuk sambil melihat-lihat apa aja sih yang ada di Pulau Tegalmas. Kalau yang paling dekat nih di depan kita, ini apa nih Kanjeng? Ini pesisir namanya. Pesisir. Ini cottage pesisir berupa kamar-kamar. Ini tuh bisa 2-3 orang. 2-3 orang. Atau mungkin keluarga kecil lah. Keluarga kecil ya. Nah, yang pengen napak bumi di sini deh nih. Ada terasnya, di dalam fasilitasnya ada TV, kemudian AC. Oh, udah ada AC, kamar tidur sama pastinya kamar mandi ya. Kamar mandi dan sofa. Ya. Masih, oh ya, keluarga kecil masih cukup ya. Untuk jalan sedikit ke depan kita di pinggir-pinggir sini. Oh iya. Pantai, ada balai-balai gini. Ini buat semua orang bisa pakai ya. Ini fasilitas umum. Fasilitas umum. Mereka yang wisata umum, mereka bisa menggunakan ini pondokan. Termasuk fasilitas mereka masuk di sini. Iya. Dalam pondokan umum bisa dipakai. Gitu. Iya, dan kita akan menuju, ini namanya tempatnya apa? Nah, ini yang favorit, ini namanya Kampung Lombok Laut. Kampung Lombok Laut. Iya, ini agak unik karena memang posisinya di atas laut. Iya. Dan juga bentuk cottage-nya juga agak menarik ini. Menarik, eksotis sekali gitu ya. Oke. Dan kita sudah ada di gerbangnya Lombok Laut. Salah satu destinasi favoritnya di sini, Pulau Tegalmas. Ini panjangnya berapa meter? Ini sebenarnya 80 meter. 80 meter. Dan ada berapa kamar di Kanjeng? Di sini ada 10 kamar. Ya, 10 cottage. 10 cottage ya. Itu di dalamnya itu kan udah ada tersedia 2 tempat tidur. Iya. Di situ bisa untuk 5 sampai 6 orang. 5 sampai 6 orang, berarti bisa ramean Iya. Bisa lebih seru-seruan. Terasnya depan belakang. Iya, terasnya view-nya juga view pantai sama view laut. Ya. Oke. Langsung laut lepas. Ada langsung lepas yang mau berenang juga bisa. Iya, bisa berenang di depan cottage juga bisa mereka. Oh, di depan di depan lebih seru pasti. Ada 10 kamar. Di tengah-tengahnya ada area. Nah, di sini ada area untuk kita bisa lihat-lihat hewan laut lah di sini. Hewan laut. Iya. Kita lihat langsung aja ya. Oke. Ikutin kita. Nah, ini dulu nih yang paling menarik. Hewan lautnya di sini ada apa aja kan? Ya, ini Mas, kita juga di sini ada kura-kura, kemudian ada hiu yang memang kita sengaja kita taruh di sini. Ini kan kita dari dapat tangkapan-tangkapan lain yang terkena jaring, yang terkena kail mereka. Nah, ini kita beli dari mereka, kita taruh di sini untuk kita nanti kalau udah bagus ya kita rilis lagi. Oh, gitu, dirilis. Apa istilahnya dibudidayakan, dijaga dulu? Iya. Kita boleh turun kan? Boleh. Biar di bawah. Kan sekalian juga bisa. Tapi jadi ini, pengunjung bisa berenang langsung di sini? kalau berenang nggak bisa, karena kan ini kerja kita ikan-ikan untuk yang kita biar rawat di juga sini. nyaman ada di sini ya. Tapi setidaknya mereka bisa kenal. Ini ada 5. Iya, ada kura-kuranya ada 5 juga. Kura-kura ada 5. Iya. Yang terjerat jaring nelayan daripada atau dikonsumsi mereka atau ini ya kita udah sini bisa sedikit juga bisa berikan hiburan kepada masyarakat dan pengenalan untuk anak-anak mengenal ikan jenis laut yang mungkin jarang ditemui. Iya. Sampai akhirnya nanti bisa untuk dirilis. Iya. Bisa dilihat. Tuh, ada beberapa ekor yang lagi main banget di sini. Baby shark. Sisak. Tuh. Dan enak banget ya. Iya. Pas di tengah-tengah. Tengah-tengah. Oke, ayo kita jalan lagi. Saya mau lihat di dalam kamarnya. Oke. Kalau untuk tiket kunjungan sendiri, ini didirikan dari tahun berapa sebenarnya? Ini dari tahun akhir 2017 itu kita mulai explore di pulau ya. Kemudian di akhir 2018 sudah kita mulai operasional untuk bisa menerima kunjungan wisatawan dengan beberapa fasilitas yang sudah cukup lah kita bisa jual ke mereka. 2018. Iya. Ini yang ini siapa? Ini Pak Thomas, Pak. Ini Pak Thomas yang memang orang sangat concern juga untuk di bidang wisata di Lampung ya. Dia orangnya sangat punya pemikiran yang lebih lah kalau dibandingkan kalau punya ide-ide kreatif ya. Apalagi bisa membangun suatu kawasan wisata ya, baik itu di laut ataupun kita punya juga di Puncak Mas di sana. Iya, itu. Pulau Tegalmas itu ada sejarahnya nggak sih namanya? Kalau Tegalmas ini, kalau menurut penduduk sekitar ini
mereka sebut itu Pulau Tegal sebenarnya. Tegal itu semacam apa Tegalan lah gitu ya. Tegalan, dan makanya disebut Pulau Tegal. Nah, kita biar agak komersil sedikit ya, kita kasih nama Tegal Mas sesuai dengan apa namanya yang membangunnya, Pak Thomas. Dari nama Pak Thomas yang Ajisriskaya. bekerja sama untuk merintis membuka Iya, pulau ini. dia yang membangun ini, merintis pulau ini sehingga jadi satu kawasan wisata yang sangat-sangat diminati masyarakat untuk saat ini. Di akhir 2017. Iya. Ayo lanjut. Oke, mungkin boleh lihat ini. Ada apa aja? Ya, ini rumah Lombok Laut ini mengadopsi rumah adat Lombok ya. Rumah adat Lombok. Jadi makanya namanya Lombok. Iya, makanya kita namakan Lombok ini. Nah, di sini di satu cottage ini. Oh, bisa santai dulu di sini. Iya. Di dalam. Nah, ini fasilitas dalam. Cukup gede ya? Iya. Udah ada AC sama ada Iya, tempat tidur, lemari es, di belakang ada kamar mandinya. Wow. Nah, ini Di sini kita nyaman coba sekali. kita Karena tempat berlakukan. tidurnya juga luas, jadi Iya. bisa pos bareng-bareng. Tuh, jadi untuk kita beramai-ramai di sini cukup. Juga ada akses buat keluar. Ya, dari untuk sini. akses dari belakang. Depan belakang. Iya. View AC dan kamar mandi kita lihat fasilitasnya. Wow. Ini udah nyaman sekali Iya. pastinya di sini. Ya, ini jadi kita ada kamar luas seperti ini dengan 2 tempat tidur. Ya. Nah, jadi ini cukuplah untuk 5-6 orang 5 untuk sampai 6 orang. ya, untuk Rombongan ya, rombongan. teman-teman. Keluarga-keluarga juga bisa. Iya, bisa. Apa untuk range harga sendiri? Range gimana? harga untuk ini 4 juta, tapi itu juga sudah termasuk namanya penyeberangan, kapal penyeberangan PP, kemudian sudah termasuk dengan breakfast, kemudian juga dengan mereka bisa melakukan kegiatan olahraga air snorkeling di sini. Snorkeling di Sudah sini? termasuk Sudah snorkeling, termasuk. ya. 4 juta itu berapa lama? Buat berapa lama? Untuk penginapan 1 malam. 1 malam. 1 malam, ya. Sudah termasuk transfer PP dari Dari dermaga Mulutun saat ini punya kita. Kemudian itu transportasi PP dengan menggunakan kapal kita, angkutan kita. Kemudian tadi udah include juga dengan Include semua di situ. semua situ. Oke. Untuk luas pulaunya sendiri nih. Luas pulau ini itu kurang lebih 100 hektar. 100 hektar lebih. Tapi yang baru kita explore ini sekitar 20%, sekitar 20 hektar. Berarti Ya. masih banyak kira-kira potensi kekayaan Indonesia di Iya. sini yang masih bisa diekspor masih untuk banyak masyarakat Lampung masalah sendiri pun. pastinya. Ya. Dan kira-kira nih sepanjang dari 2018 sampai ini awal 2020 segmennya kemana aja sih biasanya yang datang? Ya, ini segmennya untuk keseluruhan lapisan masyarakat. Karena kita juga di samping di sini untuk wisata menginap, kita juga terbuka dengan wisata umum. Wisata Ya, gitu. wisata umum. Makanya kalau di weekend ini sangat ramai sekali. Ramai sekali. Nah, ini juga karena banyak sekali masyarakat umum yang mereka bisa menggunakan perahu-perahu kapal umum, di sini nelayan umum setempat. Mereka bisa berwisata di sini seharian misalnya. Harian. Ya. Oh, jadi tidak hanya untuk yang menginap saja, cottage saja, tapi masyarakat umum yang bisa pulang pergi. Bisa pulang istilahnya pergi, begitu ya. itu bisa wisata harian, bisa sepuasnya menikmati ada di puasa situ. di Fasilitasnya ada apa aja? Ada pantai Iya, pastinya. betul. Ada pondokan tadi Ada yang kita lihat pondokan, tadi. Bisa snorkeling Iya. juga dengan view yang luar Iya, biasa. kemudian pilihan lain mereka bisa banana boat atau Banana bermain boat. kano di sana. Oh, ada. Iya. Di sana permainan aja. Oke. Terima kasih Kanjeng. Iya. Menikmati seluruh keseruan fasilitas yang ada dari hamparan pemandangan indah sampai fasilitas di cottage dan fasilitas umum yang ada di Pulau Tegal Mas ini tidak cukup hanya datang dengan 1 hari. Tapi karena saya harus kembali lagi ke Jakarta, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan kembali lagi mengeksplor bagian lain dari Pulau Tegal Mas dengan fasilitas, dengan keunikan, dengan budaya lokal yang ada di sini sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Indonesia Kaya Provinsi Lampung. Sampai jumpa di Indonesia Kaya berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk yang nonton di YouTube. Jangan lupa follow untuk yang nonton di semua sosial media Partai Gerindra lain. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di kekayaan-kekayaan Indonesia lainnya.